Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaifa halukum teman-teman santri kelas 3A SD Taqiyah Sunnah Tasikmalaya, baik itu kelas 3A1, 3A2, 3A3 dan 3A4. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Ustadz Nanang bisa kembali menyapa teman-teman di kegiatan sentra, yang mana hari ini adalah jadwal dari sentra akidah di pertemuan yang ketiga. Baik, di pertemuan ketiga ini teman-teman, Ustadz memberikan penguatan materi sentra akidah melalui video, ya, yang Ustadz Nanang upload ya di channel YouTube Ustadz Nanang, begitu ya. Jadi silakan teman-teman simak videonya, dan nanti di akhir apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, maka langsung saja teman-teman boleh bertanya ke Ustadz Nanang lewat WA ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk materi sentra akidah hari ini ya, pertemuan ketiga, materinya adalah sumber pengambilan ilmu akidah. Kita berada di hari Senin tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2021 ya. Jadi kita berada di penghujung bulan Zulhijjah, di mana beberapa pekan yang lalu kita sudah melaksanakan atau merayakan ya hari raya Idul Adha, kemudian sholat Idul Adha, dan salah satu amalan di hari raya Idul Adha dan juga 3 hari setelahnya ya hari tasyrik, salah satunya adalah memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu ya, takbir hari raya sesuai dengan hadis ya yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur ya, bahwasanya takbir yang tadi Ustaz bacakan itu riwayatnya dari Ibnu Mas'ud ya. Beliau bertakbir, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakbir demikian. Baik teman-teman, kita kembali ke materi ya, sumber pengambilan ilmu akidah. Jadi segala bentuk ibadah yang kita lakukan itu harus bersumber kepada dalil ya teman-teman. Jadi semua ibadah atau amalan itu harus ditopang oleh dalil. Artinya amalan itu ya kita lakukan jika ada dalilnya. Kita lakukan dengan dalil ya. Begitu juga ilmu akidah itu ada sumber pengambilannya. Jadi tidak serta-merta ada ilmu akidah, ada suatu pemahaman kalau tidak ada sumbernya. Nah, untuk ilmu akidah itu ada 2 sumber yang hari ini akan Ustaz sampaikan. Pertama, ilmu akidah itu diambil dari Al-Quran. Sumber yang pertama adalah Al-Quran. Sumber yang kedua adalah hadis atau sunnah. Ya. Al-Quran itu jelas ya teman-teman, Al-Quran adalah kalamullah. Jadi kalau ada siapapun yang bertanya kepada teman-teman apa itu Al-Quran, maka teman-teman jawab kalamullah atau perkataan Allah. Ya, jangan bilang Al-Quran itu makhluk, ya, tapi kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah atau perkataan Allah. Perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada umatnya ya, disampaikan kepada umatnya terus menerus, bersambung terus sampai akhirnya sampai ke kita, sampai ke zaman kita sekarang, dan kita adalah hidup di masa umat Nabi Muhammad ya teman-teman ya, karena nabi terakhir, nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW, dan kita hidup di kurun waktu tersebut. Begitu ya, jadi sumber pengambilan ilmu akidah yang pertama adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman, pegangan. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka dia akan selamat, dia tidak akan tersesat ya. Yang kedua adalah hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah adalah semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW
baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan, dan dijadikan sumber hukum dalam Islam. Ya. Dan hadis atau sunnah tersebut merupakan sumber pengambilan ilmu akidah setelah Al-Quran. Ya. Jadi ilmu akidah diambil dari Al-Quran dan juga hadis atau sunnah. Teman-teman bisa dibaca di materi di bundel ya. Silahkan dibaca. Kemudian sebenarnya untuk pengambilan ilmu akidah itu ada juga dari ijma dan qiyas. Tetapi untuk teman-teman kelas 3 cukup mengetahui, mengenal saja bahwa sumber pengambilan ilmu akidah itu dari Al-Quran dan sunnah ya. Nanti mungkin di lain kesempatan, mungkin di kelas lanjutan teman-teman akan mempelajari ijma dan qiyas ya. Baik, itu saja dari Ustaz Nanang teman-teman. Untuk LKS integrasi pekan ini ya, pekan ketiga, bisa dilihat di bundel teman-teman. Pertama yaitu membuat kaligrafi tentang bacaan sujud, berarti berkaitan dengan ilmu fikih ya, besok sentra fikih. Kemudian teman-teman membuat video atau rekaman tentang ringkasan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail melalui voice note ya. Kemudian membacakan satu ayat sebagai bukti kisah tersebut atau menjadi dalil daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut ya. Dikirim melalui voice note ke wali kelas ya teman-teman, biasa di hari Jumat. Tetapi jika ada tidak ada perubahannya teman-teman, ada informasi bahwa sebentar lagi kita akan tatap muka, jadi teman-teman ditunggu saja informasinya dari wali kelas ya. Seperti itu. Jadi untuk sentra akidah hari ini Ustadz cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustadz tutup dengan al-kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.